Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nas dengan NIM 211110301070. Di sini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Dampak Toksisitas Pestisida di Lingkungan Perairan. Identifikasi reproduksi tanaman pertanian untuk menumbuhkan varietas hasil tinggi memerlukan penggunaan pestisida dan pupuk secara sembarangan yang melindungi tanaman dari hama sehingga membantu dalam peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman. Lingkungan perairan berkontaminasi oleh aplikasi pestisida melalui beberapa rute, yaitu limpasan, semprotan, hanyut, dan pencucian, yang menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi ekosistem perairan dan juga manusia. Pestisida adalah campuran zat yang dirancang untuk mengendalikan atau menyembelih atau mengendalikan perkembangan hama atau organisme yang tidak diinginkan. Hama ini biasanya patogen tanaman, nematoda, mikroorganisme, dan serangga yang bersaing dengan makanan manusia. Makanan manusia dan bertanggung jawab untuk menularkan penyakit dan menghancurkan tanaman. Pestisida biasanya dikategorikan menjadi biologis atau sintetis. 1. Pestisida hayati berasal dari sumber alami, misalnya ekstrak tumbuhan atau azadirachtin dari mimba atau pirentrin dari tanaman kristan. Sedangkan pestisida sintetis dibuat melalui proses industri. Insektisida, sebagian besar insektisida mempengaruhi sistem saraf di beberapa lokasi sasaran. Mereka mengganggu sistem transportasi membran, ion natrium, kalium, kalsium, atau klorida yang menghambat aktivitas enzimatik selektif yang melibat dalam transmisi kimia di ujung saraf. Organoklorin, mereka adalah kelas insektisida dan mempengaruhi sistem saraf karena mereka adalah senyawa stabil yang tidak reaktif secara kimia, yang mengarah pada efek jangka panjang, yaitu organoklorin, organofosfat, karmabat, piretroid sintetis, atau herbisida dan glisofat. Fungisida merupakan kelompok insektisida yang mengganggu suplai energi pada jamur dan menghambat perkecambahan spora. Ekosistem perairan terdiri dari berbagai kelompok organisme seperti invertebrata, tumbuhan, mikroorganisme, ikan, atau amfibi. Pestisida dapat mempengaruhi organisme ini secara langsung atau tidak langsung. Efek langsung termasuk perubahan fisiologis dalam suatu organisme. Misalnya, paparan pestisida terhadap kutu air menyebabkan kematian mereka, yang dapat dianggap sebagai efek langsung pestisida, dan dapat menyebabkan peningkatan drastis dalam biomasa alga karena pelepasan dari tekanan penggembalasan dianggap sebagai dampak tidak langsung. Memengaruhi secara global, herbisida terutama glisofat digunakan untuk mengendalikan gulma, darah, dan air. Dan dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan telah sangat meningkat dan dengan demikian juga diketahui berdampak negatif pada organisme non-target di lingkungan perairan. Awalnya modusnya jika suatu tindakan dirancang untuk mempengaruhi tanaman saja, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa laporan telah muncul mewakili dampak kerugian dari organisme non-target yang dapat mematikan atau submematikan. Indikator organisme yang terpapar pada tingkat fisik meliputi ukuran kelangsungan hidup, tumbuhan, perubahan morfologi atau perilaku. Kinerja reproduksi sering dapat digunakan untuk penilaian respon subletal, yang juga mencakup kematangan seksual, waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan anak pertama,
Waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan telur, kesuburan, dan modifikasi karakteristik reproduksi. Selain itu, beberapa parameter biokimia juga dapat digunakan untuk menentukan toksisitas pada hewan yang terpapar, yang kemungkinan termasuk gangguan pada jalur metabolisme esteroid, periodisitas lipid, aktivitas ACE, dan aktivitas enzim, sitokrom P450, dan kadar glukosa darah. Dalam banyak penelitian, dua ukuran langsung pertumbuhan berat badan dan panjang telah digunakan untuk penilaian efek submematikan pada arthropoda. Berat kering sederhana ditentukan oleh organisme pengering yang diambil sampelnya pada suhu rata-rata 60 Celcius selama 48 jam. Jika berinteraksi erat dengan ekosistem laut, fisik, biologi, dan kimia dapat dengan demikian, mereka adalah bagian penting dari ekosistem perairan. Mereka merupakan sumber makanan penting bagi hewan lain seperti burung laut, mamalia laut, dan lainnya. Dengan demikian, mereka merupakan bagian integral dari jaringan makanan laut. Beberapa penelitian telah melaporkan penurunan populasi ikan akibat efek racun pestisida. Karena beberapa laporan telah disebutkan mewakili penurunan populasi ikan. Kesimpulannya, makalah ulasan ini membahas efek pertumbuhan cepat populasi manusia pada ekosistem perairan yang dapat diperhatikan dalam bentuk perubahan iklim, pengayaan nutrisi badan air, dan polusi oleh berbagai jenis zat beracun termasuk pestisida di keduanya. Skala regional dan global, gangguan buatan manusia dalam lingkungan ini bertanggung jawab untuk mempengaruhi fungsi normal organisme hidup yang mencakup kelainan perkembangan dari invertebrata ke organisme yang lebih tinggi, yaitu mamalia. Telah diperhatikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penggunaan pestisida meningkat, dan itu mempengaruhi organisme non target pada skala biologis yang berbeda. Sekian dari saya, semoga dapat hasil yang memuaskan. Berikut adalah jurnal yang telah saya rangkum.